Shalom sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Saat malam menyelimuti kita, ketika dunia mulai diam, suara hati kita justru bicara lebih jujur. Di tengah kesunyian malam, kita bisa lebih jelas mendengar bisikan Roh Kudus yang seringkali tidak terdengar di tengah riuhnya siang. Malam adalah waktu refleksi saat kita menimbang perjalanan hidup, mengingat berkat, mengakui kelemahan, dan menyerahkan diri pada kasih Tuhan. Dan malam ini kita diajak untuk merenungkan sebuah doa yang begitu sederhana namun dalam maknanya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan, mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu disentuh oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kata yang Kau ilhamkan dalam kitab suci mengandung kehidupan, hikmat, dan penghiburan. Bukalah mata rohani kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami sehingga renungan malam ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pengalaman hidup yang nyata. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat Alkitab sebagai penuntun dalam renungan malam saat ini terbaca dari kitab Amsal pasal 30 ayat 8 hingga ayat 9 yang tertulis, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, biasanya manusia cenderung berdoa meminta berkat yang melimpah. Kita ingin bebas dari kekurangan, kita ingin hidup berkecukupan, bahkan kalau bisa berkelebihan. Namun dalam Amsal 30 ini justru mengejutkan. Agur bin Yake tidak meminta kekayaan, tetapi juga tidak ingin jatuh dalam kemiskinan. Doa ini bukan sekedar soal materi. Doa ini adalah permohonan agar hidup tidak jatuh ke dalam hal ekstrim yang bisa menjauhkan hati dari Allah. Kekayaan bisa membuat kita lupa diri, sementara kemiskinan bisa membuat kita putus asa. Keduanya bisa menggeser fokus kita dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita memandang kekayaan dan kemiskinan hari ini? Bagaimana kita menjaga hati agar tetap bersandar pada Tuhan, bukan pada harta atau keadaan? Agur memahami bahwa kekayaan berlebihan seringkali menggiring manusia pada kesombongan. Saat segala sesuatu tersedia, manusia berpikir bahwa ia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sebaliknya, kemiskinan yang terlalu berat dapat menjerumuskan seseorang pada keputusasaan dan godaan untuk melakukan hal-hal yang salah seperti mencuri, dan akhirnya nama Tuhan tercemar. Jadi, inti doa ini bukanlah jumlah harta, melainkan sikap hati di hadapan Allah. Agur sedang memohon agar hidupnya tetap berada pada ruang di mana ia bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tanpa sombong dan tanpa putus asa. Hari ini, banyak orang hidup dalam dua ekstrim ini. Ada yang mengejar kekayaan mati-matian sampai melupakan keluarga, melupakan ibadah, bahkan melupakan dirinya sendiri. Ada pula yang hidup dalam jerat kemiskinan, merasa tidak berharga, lalu mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang tidak benar. Di era modern ini, doa agur menjadi sangat relevan. Bagian ayat perenungan ini seakan berkata kepada kita, berhentilah menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Mintalah bagian yang secukupnya supaya kita tetap bergantung pada Tuhan. Jika mau jujur, betapa jarangnya kita berdoa seperti ini. Kita lebih sering meminta Tuhan memberi lebih, dan lebih.
Padahal berkat yang secukupnya, yang sesuai dengan porsi kita adalah yang terbaik. Amsal 30 ayat 8 hingga 9 bukanlah ajaran untuk menjadi malas, apalagi menolak berkat. Tuhan senang memberkati anak-anaknya, namun firman ini mengingatkan bahwa harta tanpa hikmat akan menghancurkan, sedangkan hidup sederhana dengan hati penuh syukur pasti membawa damai sejahtera. Keseimbangan inilah yang disebut Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 6 hingga 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kunci kehidupan yang bahagia bukanlah banyaknya harta, melainkan hati yang selalu merasa cukup dan bersyukur. Dan doa Agur ini adalah pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini. Pelajaran yang pertama, berhenti membandingkan. Kehidupan dunia dan media sosial membuat banyak orang iri melihat keberhasilan orang lain. Namun perkataan Agur mengajarkan kita untuk fokus pada bagian yang menjadi milik kita. Yang kedua, belajar bersyukur. Syukur adalah kunci agar kita tidak jatuh dalam jurang kesombongan atau keputusasaan. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Kekayaan atau kemiskinan hanyalah kondisi sementara, namun hubungan kita dengan Tuhan adalah kekal. Dan yang keempat, hidup dalam integritas. Kemiskinan bukan alasan untuk mencuri, dan kekayaan bukan alasan untuk melupakan Tuhan. Tetaplah hidup dalam integritas apapun kondisi hidup yang Tuhan izinkan bagi kita, karena integritas adalah harga diri seorang anak Allah. Perkataan Agur bin Yake dalam Amsal 30 ayat 8 hingga 9 ini adalah doa sederhana tetapi penuh hikmat untuk hidup kita hari ini, yang mengajarkan kita tentang keseimbangan, kerendahan hati, dan ketergantungan penuh kepada Allah. Kekayaan bisa menipu, kemiskinan bisa menghancurkan, tetapi hati yang puas di dalam Tuhan akan menemukan damai yang sejati. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Ajari kami untuk hidup dengan hati yang seimbang, yaitu tidak jatuh dalam kesombongan karena kelimpahan dan tidak putus asa dalam kekurangan sehingga mencemarkan nama-Mu. Biarlah kami selalu bersyukur dan merasa cukup dengan bagian yang Engkau tetapkan bagi kami dan setia menjaga nama-Mu tetap mulia dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, belajarlah dari Agur yang tidak meminta kekayaan atau kemiskinan, tetapi cukup. Karena dengan rasa cukup, maka kita akan selalu bisa bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Jangan lupa untuk menjadi saluran kasih Tuhan dengan membagikan video ini kepada mereka yang kamu kasihi. Sampai jumpa pada video renungan malam selanjutnya. Tidurlah dalam damai karena kasih Kristus cukup bagi kita. Dan esok hari bangunlah dengan semangat sebab anugerahnya selalu tersedia. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.